Di balik gemerlap kota Sentosa, tersembunyi sebuah kisah kelam tentang dua sahabat karib, Bima dan Dimas, yang terjerat ambisi dan keserakahan. Bima, seorang pemuda miskin dengan mimpi besar, terobsesi dengan kekayaan. Dimas, terjerumus dalam hutang akibat perjudian dan taruhan. Suatu malam, di tengah keputusasaan, mereka bertemu dengan Pak Tua, seorang dukun misterius yang menawarkan jalan pintas menuju kekayaan. Pak Tua mengenalkan mereka dengan ritual pesugihan pocong, sebuah ritual terlarang yang konon bisa mendatangkan kekayaan dengan cara mengikat arwah pocong. Tergoda oleh janji kekayaan, Bima dan Dimas nekat mengikuti ritual pesugihan pocong. Ritual itu berlangsung di malam Jumat Kliwon di sebuah kuburan tua yang angker. Di bawah bimbingan Pak Tua, mereka melakukan ritual dengan penuh ketakutan dan keraguan. Setelah ritual selesai, Bima dan Dimas mulai merasakan perubahan. Kehidupan mereka berubah drastis. Bima mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi, sedangkan Dimas memenangkan lotre berkali-kali. Kekayaan mengalir deras, memenuhi semua impian mereka. Namun, di balik kemewahan itu, Bima dan Dimas dihantui rasa gelisah dan ketakutan. Malam-malam mereka diteror oleh mimpi buruk dan bayangan pocong yang mengerikan. Ritual pesugihan pocong telah mengikat mereka dengan arwah pocong, dan konsekuensi mengerikan mulai mengintai. Seiring waktu, kekayaan Bima dan Dimas mulai menipis. Pekerjaan Bima diberhentikan, dan Dimas ketahuan berjudi dan kehilangan semua uangnya. Mereka terlilit hutang dan terjerumus dalam kemiskinan yang lebih parah daripada sebelumnya. Teror pocong semakin menjadi-jadi. Bima dan Dimas sering mengalami kejadian aneh dan mengerikan. Barang-barang di rumah mereka berantakan, suara tangisan terdengar di malam hari, dan bayangan pocong selalu menghantui mereka. Pak Tua, yang dulu menjanjikan kekayaan, kini tak bisa dihubungi. Bima dan Dimas terjebak dalam ritual terlarang yang tak bisa mereka lepaskan. Arwah pocong telah menjadi tuan mereka, menuntut tumbal untuk membayar kekayaan yang mereka peroleh dengan cara haram. Suatu malam, di puncak keputusasaan, Bima dan Dimas memutuskan untuk melarikan diri. Mereka meninggalkan semua kekayaan dan harta benda mereka, berharap bisa terbebas dari jeratan arwah pocong. Tujuan mereka adalah melarikan diri dari kota dan mencari tempat persembunyian yang aman dari arwah pocong. Mereka berharap dengan menjauh dari tempat ritual, mereka bisa terbebas dari jeratan pesugihan terlarang itu. Perjalanan mereka penuh dengan rintangan dan ketakutan. Bayangan pocong selalu menghantui mereka, dan mereka terus dihantui oleh suara-suara aneh dan kejadian mengerikan. Suatu malam, saat mereka beristirahat di sebuah gubuk tua di tengah hutan, arwah pocong datang untuk menjemput mereka. Bima dan Dimas berteriak ketakutan dan berusaha melawan, namun arwah pocong itu terlalu kuat. Arwah pocong membawa Bima dan Dimas kembali ke kuburan tua tempat mereka melakukan ritual. Di sana, arwah pocong menuntut nyawa mereka sebagai tumbal untuk membayar kekayaan yang mereka peroleh dengan cara haram. Bima dan Dimas memohon ampun, namun arwah pocong tak kenal belas kasihan. Dengan cakarnya yang panjang dan tajam, arwah pocong itu mencabut nyawa Bima dan Dimas dengan kejam. Tubuh Bima dan Dimas terbujur kaku di tanah kuburan, tak bernyawa dan penuh luka. Arwah pocong pun menghilang, meninggalkan jejak kematian dan ketakutan. Kematian tragis Bima dan Dimas menjadi legenda mengerikan di desa mereka. Kisah mereka menjadi pengingat bagi semua orang tentang bahaya ritual pesugihan pocong dan konsekuensi fatal dari keserakahan dan ambisi yang tak terkendali. Kuburan tua tempat ritual itu dilakukan menjadi terlarang. Tak ada yang berani mendekatinya, takut terjerat kutukan dan menjadi korban selanjutnya.
Aura mistis menyelimuti tempat itu, diwarnai dengan bisikan-bisikan tentang arwah pocong yang gentayangan. Suara tangisan dan jeritan misterius sering terdengar di malam hari, seolah arwah Bima dan Dimas masih terjebak dalam cengkeraman ritual terlarang. Bayangan pocong putih pucat dikabarkan berkeliaran di sekitar desa, meneror penduduk dengan tatapan kosongnya yang mengerikan. Ketakutan ini semakin mencengkeram ketika beberapa peristiwa aneh terjadi. Orang-orang yang nekat mendekati kuburan tua mengalami sakit aneh, mimpi buruk yang menghantui, dan bahkan kematian yang tak terduga. Kejadian-kejadian ini semakin memperkuat legenda tentang arwah pocong pendendam dan ritual pesugihan pocong yang terkutuk. Tergerak oleh rasa takut dan penyesalan, beberapa tetua desa memutuskan untuk melakukan ritual penebusan dosa di kuburan tua. Mereka berharap dengan cara ini, arwah Bima dan Dimas bisa tenang dan kutukan ritual pesugihan pocong bisa dihapuskan. Ritual penebusan dosa dilakukan dengan penuh khusyuk dan penuh doa. Para tetua desa memohon maaf atas kesalahan Bima dan Dimas, memohon pengampunan dari arwah mereka, dan berharap agar kedamaian kembali ke desa. Setelah ritual penebusan dosa selesai, suasana desa mulai terasa lebih tenang. Kejadian-kejadian aneh dan mengerikan mereda. Suara tangisan dan jeritan misterius tak lagi terdengar, dan bayangan pocong putih pucat tak lagi berkeliaran. Masyarakat desa pun perlahan-lahan mulai berani mendekati kuburan tua. Mereka berziarah dengan hormat, mendoakan arwah Bima dan Dimas agar bisa tenang di alam baka. Legenda tentang arwah pocong pendendam dan ritual pesugihan pocong terkutuk pun mulai memudar. Kisah Bima dan Dimas menjadi pengingat bagi semua orang tentang bahaya keserakahan dan ambisi yang tak terkendali, serta pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan spiritual dalam hidup. Kematian Bima dan Dimas menjadi pelajaran bagi semua orang. Keserakahan dan ambisi yang tak terkendali dapat membawa mereka ke jurang kehancuran. Ritual pesugihan pocong hanyalah jalan pintas yang penuh bahaya dan konsekuensi fatal. Kisah Bima dan Dimas adalah tragedi yang menyedihkan, namun juga menjadi pelajaran berharga bagi semua orang. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki dan menjauhi jalan pintas yang haram untuk mencapai kekayaan. Kita harus selalu ingat bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan yang instan, melainkan dari kerja keras, integritas, dan rasa syukur. Marilah kita jadikan kisah Bima dan Dimas sebagai pengingat untuk selalu hidup dengan penuh cinta kasih, saling menghormati, dan menjaga nilai-nilai moral yang luhur. Kisah Bima dan Dimas terus diceritakan sebagai legenda yang mengerikan, menjadi pengingat bagi semua orang untuk selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki dan menjauhi jalan pintas yang haram untuk mencapai kekayaan.